Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Semakin hari kita boleh semakin merasakan anugerah Tuhan. Shalom Ibu Debbie, salam kenal. Saya Lili dari Bogor, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak sekaligus saya seorang wira swasta bersama suami. Saya menemukan channel YouTube Ibu di bulan Oktober 2021. Dan sejak saat itu saya setia menjadi jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Inilah kesaksian saya, Bu. Suami saya asli orang Taiwan yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya. Namun dia berbeda keyakinan dengan saya dari awal kami menikah 15 tahun yang lalu. Saya mulai bergumul dan berdoa untuk memenangkan dia 6 tahun yang lalu, Bu. Pada bulan November 2021, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya lewat Ibu dari salah satu khotbah Ibu, di mana Ibu berkata begini, kalau kita hendak memenangkan jiwa, jangan hanya berdoa, tapi lakukan sesuatu. Saya tersentak karena selama ini saya hanya berdoa buat suami, tapi saya tidak berani dan tidak pernah berbicara tentang Tuhan kepada dia. Roh Kudus beri saya kekuatan. Saya hampiri suami saya, lalu saya tanyakan kepada suami saya, kamu percaya Tuhan Yesus itu enggak? Kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kamu? Dia menjawab, iya. Saya kan gak kasih tahu kamu aja selama ini saya berdoa kepada siapa. Dia bilang, ya, saya percaya. Kalau saya tidak percaya, ngapain saya makan minum perjamuan kudus? Dan ngapain saya tiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus? Saya benar-benar kaget dengan jawabannya, Bu. Lalu saya tanya lagi, memangnya selama ini kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Dan dia menjawab, iya, saya kan gak kasih tahu kamu saja kalau saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bu, pergumulan saya selama 6 tahun dan akhirnya kami bisa menjadi satu iman dan satu keyakinan. Dan di bulan Desember 2021, Tuhan memberi kami kado Natal. Setelah proses naturalisasi WNI yang berkepanjangan, hampir 2 tahun lamanya suami saya resmi menjadi WNI. Dan dia akhirnya punya KTP WNI dan akhirnya kami menjadi satu keluarga, satu kartu keluarga. Wow, amazing, Tuhan Yesus. Setelah itu apakah semua masalah pergumulan kami selesai? Tentu belum, Bu. Masih banyak proses-proses yang harus kami jalani. Dan saya percaya saya akan bersaksi ke depan untuk semua proses yang akan kami lihat kemenangan dari Tuhan. Dan sekarang ini saya bersyukur. Akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, kami minta ampun untuk semua kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Bahkan saya mendengar firman Tuhan di Mezbah Syukur, Ibu membagikan firman Tuhan, di mana Ibu berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan Ibu berkata ada begitu banyak doa dan harapan yang kita naikkan pada Tuhan. Bahkan banyak hal yang kelihatan tidak mungkin buat kita, tapi Dia Allah yang tidak terbatas dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikir dan harapkan dan doakan. Ibu juga berkata, kita gak usah mikirin dan mengatur Tuhan mau melakukan apa di hidup kita. Lakukan saja bagian kita, yaitu hidup dalam kebenaran, ketaatan dan firman-Nya. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapannya, maka lihatlah Tuhan melakukan justru lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Di situ saya tersentak. Mungkin saya selama ini terlalu membatasi kuasa Tuhan. Dengan ketakutan, kekhawatiran saya, bahkan saya terlalu mengatur Tuhan.
Namun hari ini saya mencoba melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran, dan saya berserah penuh kepadanya. Saya memang tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong, tapi saya percaya sebagai manusia, ya Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan jika Tuhan pernah menolong saya di masa yang lalu, maka Tuhan pun sanggup menolong saya. Terima kasih Bu Debbie, saya bersyukur Tuhan luar biasa. Ya, saya bisa mengalami Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu, walaupun saya belum pernah bertemu dengan Ibu. Terima kasih buat kesetiaan Ibu melayani kami pagi dan malam. Saya percaya banyak sekali jiwa-jiwa yang terberkati seperti saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan seluruh tim yang ikut serta melayani berlimpah-limpah. Diberkati selalu Bu untuk menjadi berkat banyak orang, bagi banyak orang yang ada di luar sana. Maaf kalau tulisan saya panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Dan apa yang Tuhan lakukan itu ya selalu luar biasa saudara. Ya bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Luar biasa kita mendengar kesaksian seorang suami yang dimenangkan Tuhan. Baik, hari ini kita masuk pada Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ya judul perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh, anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana akhirnya Tuhan menyuruh Nuh keluar dari bahtera, ya, dan Nuh memulai kehidupan pertama kali tanpa ada manusia yang lainnya, saudara, ya. Tuhan berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya beserta dia berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kenapa? Karena bumi sudah kosong, saudara. Ya, dan Nuh diberikan mandat agar dia dan anak-anaknya beranak cucu memenuhi bumi. Ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya, Tuhan bukan hanya berfirman dan menyuruh Nuh untuk beranak cucu dan mulai memenuhi bumi lagi, tetapi Tuhan memberikan kuasa ya kepada Nuh atas segala binatang-binatang, bahkan dikatakan binatang-binatang akan takut dan gentar ya kepada Nuh dan keluarganya. Tuhan memberikan kuasa atas binatang di bumi, atas ikan-ikan di laut, ya ke dalam tangan Nuh diserahkan kuasanya. Ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, makanannya Nuh ya semua, saudara. Ya, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Tuhan berkata, ya akan menjadi makananmu. Semua itu aku memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Ya, jadi jangan dimakan hidup-hidup. Berarti kalau masih ada nyawanya. Ayat yang ke-5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Tuhan juga mengikat perjanjian dengan Nuh, siapapun yang mengambil nyawa manusia, yang membunuh manusia, maka nyawanya juga akan ya menjadi ya nyawa yang akan diambil juga. Tuhan berkata, Tuhan membenci pembunuhan, saudara, ya. Makanya Tuhan berfirman, mengenai darah kamu, ya, aku akan menuntut balasan. Dari segala binatang, ya aku akan menuntutnya, dari segala manusia. Jadi siapapun yang membunuh Nuh, Tuhan akan menuntut balas, ya. Akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan tertumpah oleh manusia. Ya, sebab Allah membuat manusia itu menurut dan gambarnya sendiri. Ya, Tuhan melarang manusia itu saling membunuh, ya.
Kita terus berdoa buat Rusia, Ukraina, di mana pembunuhan terjadi dengan begitu luar biasa lewat perang ini, saudara. Ya, kita berdoa supaya semuanya diberikan roh takut akan Tuhan, ya. Dan tidak ada pembunuhan. Sudah banyak yang korban jiwa yang meninggal, saudara. Tuhan akan menuntut nyawa orang-orang itu daripada orang yang membunuh manusia sesamanya manusia. Kenapa Tuhan melarang orang membunuh manusia? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ingat, saudara, barang siapa yang membunuh manusia, yaitu dia membunuh apa yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau ada orang yang juga bersinah dengan orang, hidupnya terus melakukan dosa, itu sama artinya engkau tidak menghormati sesamamu manusia sebagai gambar Allah. Ya, sehingga ada kenajisan, percabulan, ya. Tuhan marah, saudara, dengan semua ini. Ayat yang ke-8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat yang 10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan datang lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, jadi Tuhan mengadakan perjanjian setelah ini tidak akan ada lagi, ya, pemusnahan dengan air bah. Tuhan berjanji. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, kata firman Tuhan, saudara, ya. Busurku kutaruh di awan. Lalu di sana dikatakan apa, saudara? Menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, itu adalah pelangi, saudara. Busur Tuhan ditaruh di awan. Pelangi itu adalah tanda perjanjian Tuhan dengan manusia bahwa tidak akan lagi Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Makanya pelangi itu selalu muncul setelah hujan, ya. Bahwa tidak akan ada lagi banjir air bah seperti yang sudah pernah Tuhan curahkan 40 hari hujan tidak berhenti. Ya, dan dikatakan sana, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku dan yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi setiap kali ada habis hujan, ada awan, lalu muncul pelangi, itu adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi lagi dengan air bah, saudara, ya. Di sana dikatakan ayat yang ke-16, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap manusia. Tuhan itu tidak pernah rela manusia itu binasa sebenarnya, ya. Tetapi ya karena Tuhan juga tidak bisa mengingkari janjinya, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan berjanji, ya, dia meletakkan pelangi di bumi supaya Tuhan selalu ingat dan dia tidak akan lagi menghukum air bah, saudara. Itulah tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya, dan ketika Nuh melangkah keluar dari bahtera ke dalam dunia yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, ya, namun Tuhan memberi janji, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya di dunia, ya, dan Tuhan juga memberikan janji yang menenteramkan hati Nuh. Ya, jadi perjanjian Allah dengan Nuh pada waktu itu meliputi tiga aspek, saudara. Yang pertama, tidak akan ada lagi penghukuman dengan air bah.
yang sedemikian membinasakan semua orang, ya, bahkan semua makhluk hidup dibinasakan. Ya, dan Tuhan juga berfirman saudara di sana bahwa ya Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia itu dengan air bah, ya, dan Tuhan ya akan berbelas kasihan kepada manusia saudara. Tidak akan ada lagi air bah, ya, bahkan dikatakan di sana saudara, selama bumi masih ada, maka musim-musim akan selalu datang dan pergi seperti yang diharapkan. Selama masih ada, ya, bumi di dunia ini masih ada matahari, maka semua musim akan datang dan pergi berganti. Ya, dan perjanjian yang ketiga, pelangi akan nampak ketika hujan, sebagai tanda kepada semua orang bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tatanan dan musim-musim bumi tetap akan terpelihara, dan pelangi akan mengingatkan kita kepada kesetiaan Allah dan firman-Nya. Ya, jadi kalau saudara lihat pelangi, wah, itu adalah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Karena Tuhan itu Maha Kasih dan Dia tidak pernah rela manusia itu binasa. Karena itu mari kita mau selalu bertobat di hadapan Tuhan, meminta anugerah Tuhan saudara agar kita ini boleh sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa, merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, kebaikan, kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah menginginkan kami binasa. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut Tuhan. Saudara kami, keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, Engkau jamah. Orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami, Tuhan juga lawat, supaya sungguh-sungguh boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Bahkan Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang sakit. Tuhan jamah dan lawat, beri kesembuhan terutama secara jiwa. Tuhan lepaskan dan bebaskan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan dosa narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi online, yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, kepahitan, kebencian, dendam, amarah, yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kelepasan, berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, cukupkan yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kilauan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet RT, TNI, Polri, jagai bangsa kami dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Dan kami juga malam ini terus berdoa Tuhan memberkati untuk perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tuhan berkati Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sana. Lindungi Bapak, berikan ketentraman, damai sejahtera-Mu, jamah hati para presiden ini untuk mereka boleh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan membenci pembunuhan. Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan di sana yang terus berdoa, berseru kepada Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa juga bagi Indonesia, Engkau luputkan dari segala pandemi Tuhan, dijauhkan dari kematian massal, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Perlindungan Tuhan sempurna ketika kami berdiri bagi bangsa kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, berkatakan bersama, amin, amin, amin.